Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali kita dalam ibadah live streaming di GBI Latu Menten, Minggu tanggal 10 Januari 2021. Tidak terasa kita sudah berada di minggu yang kedua. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang lain yang mungkin baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah live streaming di GBI Latu Menten, di channel YouTube GBI Latu Menten maupun yang ada di KMTT, dan juga yang ada di channel atau di Facebook GBI Latu Menten, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama kami dalam ibadah live streaming. Suatu pemilihan ibadah yang masih kita tetap gunakan, yaitu ibadah live streaming melalui media sosial yang ada. Ini adalah satu cara yang sedang kita pakai dalam mewabahnya virus ini. Kita dianjurkan pemerintah untuk ibadah sekolah semua dari rumah. Biarlah saya berharap Bapak Ibu semua yang ada, baik jemaat di GBI Latu Menten, saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang menyaksikan saya, yang melihat kami di channel YouTube ini, semua kami percaya bahwa dalam keadaan yang sehat. Amin. Karena kita hari-hari ini dengan makin menggilanya wabah ini, kemarin sudah ada tanda-tanda di mana yang penularan dari Inggris sudah mulai masuk ke Indonesia, dan dia tingkat penularannya 70%, dan kita berharap Bapak Ibu boleh jaga diri baik-baik, termasuk saya juga jaga diri baik-baik. Depan sudah ada, kanan juga sudah ada, dan kita punya teman, rekan, sahabat kita juga ada yang kena. Namun kita berdoa selalu agar sekalipun mungkin kita kena, tapi kita tetap dilindungi. Roh maut itu kita halaukan, sehingga kita ada tujuan Tuhan mengadakan kita, menciptakan kita ada di bumi ini, diberi kesempatan untuk hidup. Amin ya Bapak Ibu. Semua sehat-sehat selalu, jemaat di GBI Latu Menten, Bapak Ibu semua sehat-sehat? Mana nih yang lain? Sudah ada belum ini? Yang pakai baju kuning dan baju biru, ada yang pakai daster. Kita siapkan diri selalu untuk memuji Tuhan. Ada 4 buah lagu yang akan kita pujikan di minggu ini. Yang pertama adalah doa mengubah segala sesuatu. Hari ini topik yang kita bahas adalah mengenai doa. Topik ini saya angkat dari tema di bulan awal Januari. Kita sudah bahas itu dan saya melanjutkannya. Lalu lagu yang kedua ada satu-satunya yang kuandalkan. Biarlah hanya Tuhan yang satu-satu yang kita andalkan. Dan yang lagu yang ketiga adalah denganmu Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada kemenangan yang terjadi. Kenapa? Karena ajaib Tuhan yang kita perbuat. Agung dan perkasa, hebat Tuhan kita. Selamat beribadah, selamat menikmati pujian penyembahan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.
mengubah segala sesuatu saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tak ada yang mustahil. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Berapa banyak yang datang untuk memuji menyembah Tuhan? Berikan sorak-sorai bagi dia. Come on, lebih dahsyat lagi. Tak terbayang kebesaran
Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu boleh menikmati pujian yang ada, kita tetap bersuka cita, kita tetap bersemangat, kita tetap mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetap setia beribadah, tetap lakukan segala aktivitas kita dengan percaya Tuhan pasti lindungi kita, tolong kita dari wabahnya ini. Nah, kita akan sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan doakan anak-anak kita. Salam, anak-anak. Di mana mereka ini? Masih tidur atau belum belum lepas handphonenya? Ayo, kumpul semua dengan papa dan mamanya. Yang ada di kamar, yang ada di mana lagi? Yang ada di sofa lagi tidur, yang ada lagi jungkir-jungkir, yang ada lompat-lompat. Kumpul dengan papa dan mama, tinggalkan dulu itu handphone, datang ke papa mama, minta didoakan. Dan ikuti saya, kita sama-sama mendoakan mereka, peluk mereka, tumpangkan tangan. Inilah yang bisa kita lakukan. Mereka juga masih belajarnya juga diputuskan, masih dari rumah. Siap-siap. Bapak Ibu, saya berharap supaya jangan belajar dari rumah, sekolahnya tadi tanggung jawabnya kepada guru, sekarang tanggung jawab diberikan kepada anak-anak. Ada ibu-ibu sudah stres juga mungkin. Tapi kita sekalipun bagaimanapun, kita tetap doakan mereka sehingga mereka menjadi anak yang dengar-dengaran dan nurut. Amin. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di saat siang hari ini. Sebelum kami dengar firman-Mu bersama dengan orang tua yang ada, kami bersatu hati bersepakat untuk berdoa bagi anak-anak kami yang ada di sekeliling kami, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, suatu anugerah, satu kemurahan Tuhan. Kalau anak-anak ini Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Kami datang kepadamu Bapa dan kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, kami arahkan tangan kami dan hidup kami, bahkan iman kami dan harapan kami. Biarlah damai sejahtera, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan, hal-hal yang heran dan ajaib turun melingkupi, menaungi anak-anak kami dengan memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub melimpah dalam kehidupan anak-anak kami, anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang beruntung, anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Mungkin dalam hal mendidik ada kata-kata yang kami ucapkan memarahi mereka, mengutuki mereka, kami cabut itu semua dalam nama Yesus dan biar kami lepaskan berkat Tuhan turun dalam kehidupan mereka. Mereka selalu diberkati, ditolong, dibela oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau Tuhan jumpai dalam tubuh mereka ada kelemahan karena berubahnya cuaca yang ada, mereka boleh dijamah, disembuhkan, dipulihkan, kesembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus selalu sembuh. Dan kami percaya anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Hidup mereka, masa depan mereka, pendidikan mereka, sekolah mereka, kuliah mereka diberkati, ditolong, dilindungi, dipegari senantiasa. Mereka menjadi generasi yang muliakan nama Tuhan. Ada generasi-generasi hebat untuk generasi di bangsa ini untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati orang tua yang mendidik, membina, membentuk dan selalu menolong mereka. Berkati usaha, pekerjaan mereka, bisnis mereka, pelayanan mereka, kesehatan mereka. Tuhan berkati. Hamba berdoa dan memberkati orang tua yang ada dalam nama Yesus. Secara khusus juga kami berdoa buat anak-anak yang ada di luar kota. Tuhan tolong mereka, biar mereka juga ada di luar kota, berpisah dengan kami orang tua, namun tetap Tuhan menyertai dan melindungi juga. Bahkan juga berdoa buat orang tua yang saat ini, ibu-ibu yang saat ini hamil, baik Agnes maupun Bu Vivi, yang bayi yang ada dalam kandungannya, kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan sertai, lindungi. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, sejak dari kandungan orang tuanya kami percaya roh takut akan Tuhan ada hidupannya. Anak ini oleh pimpin, dinaungi, dibentengi senantiasa, lahir dan normal dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati kami semua yang ada, berkati orang tua yang ada, yang bahkan anak-anak-Mu yang saat ini mengharapkan keturunan. Tuhan tolong juga nyatakan kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan, sehingga benar-benar nyatakan kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh apa yang Kau janjikan bagi mereka, bahwa suatu pernikahan persatuan yang kudus adalah suatu keturunan ilahi. Tuhan akan karuniakan kehidupan mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan
Amin. Ya, amin. Adik-adik boleh kembali lagi pegang handphonenya, tapi bukan nonton film yang lain, tapi nonton film live streaming juga yang disiapkan oleh Kakak Rianita, supaya adik-adik juga kuat, adik-adik juga mengikuti supaya imannya bertumbuh. Jangan bertumbuh mengikuti Power Rangers, tapi bertumbuh mengikuti Power Jesus. Jangan bertumbuh mengikuti Elsa atau siapa itu. Tapi bertumbuh mengikuti karakter Yesus. Selalu ramah, sapa dengan yang lain semua. Amin adik-adik. Amin adik-adik. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Salam. Ya saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu semua yang ada di rumah, kita semua yang ada di rumah hari ini masih berlanjut terus kita dengan ibadah online. Sampai kapan ini Pak Kem? Sampai benar-benar semua terkendali. Bahkan hari Rabu ini kalau nggak salah kita akan menjalani suntik pertama kalinya, suntik vaksin virus corona. Dalam suntik itu khususnya buat yang tenaga-tenaga medis, supaya mereka garis depan, dan TNI, guru dan yang lain-lain, dan kita masyarakat yang sipil yang biasa nyusul. Diperkirakan sampai di bulan April atau Mei atau Juni baru mungkin bisa terrealisasi. 1,5 tahun baru tercover semua. Itu baru bagian yang pertama, belum bagian yang kedua. Jadi kapan ini Pak Kem kita bisa bertemu dan tatap muka kembali di Hotel 88? Kapan? Kalau semua sudah siap, kita jalankan. Kalau semua belum siap, jangan dulu. Ya, sampai tunggu benar-benar keadaan aman dan terkendali, sehingga kita benar-benar sudah punya kekuatan untuk melawan virus ini. Nah, kekuatan kita saat ini adalah berdoa, beribadah, bersekutu, memuji Tuhan di hadirat Tuhan. Itu yang kita nantikan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi, hari ini kita bahas sebuah tema, dan tema ini masih berkaitan dengan tahun 2021. Saya canangkan sebagai tahunnya TSW, tetap setia walaupun. Tetap setia walaupun, kenapa? Karena kita sudah membahas dan mendengar kebenaran firman Tuhan di awal tahun, bahwa kenapa kita ini tetap setia walaupun virus ini tidak akan hilang, walaupun masalah tetap ada. Kenapa kita ini dituntut untuk tetap setia, percaya, andalkan Tuhan selalu. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Salah satu bukti Tuhan itu baik, minggu lalu kita sudah bahas ada 9 bukti. Bahkan nanti saya explore bisa sampai 10, 12.
poin yang nanti kita akan bahas sepanjang tahun 2021 ini. Tuhan itu baik. Tahun 2020 Yesus malole, sama saja Yesus baik. Yang kita sudah bahas kemarin adalah Tuhan itu baik. Ada 9 bukti Tuhan itu baik, dan ada 2 cara bagaimana kita memperoleh kebaikan Tuhan. Dan hari ini yang kita bahas adalah bukti yang pertama. Tuhan itu baik, maka Dia buktikan dengan mendengarkan doa kita. Amin. Saudara, salah satu bukti bahwa Tuhan itu baik adalah Tuhan mendengar doa kita. Ya, kita punya Tuhan yang hebat, luar biasa. Yesus berkata, mintalah dan aku akan memberikan. Ketoklah dan pintu akan buka. Carilah maka kamu temui. Yesus menjaminkan itu kepada kita. Dia bukan berjanji untuk melupakannya, tapi dia berjanji dan dia menggenapi. Bagi kita yang berseru kepada Dia, maka dia katakan Dia akan bukakan pintu bagi kita. Bagi kita yang sungguh-sungguh kepada Dia, mencari Dia, maka Dia akan kita temui. Hari ini kita bahas tentang Dia mendengar doa kita. Engkau mendengar doa, ya kan? Mari kita buka di Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ke-11 atau ayat yang ke-12. Kalau di handphone 12, kalau di Alkitab 11. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemah. Ini adalah dasar kita. Kenapa kita itu tetap setia walaupun karena Tuhan itu baik. Tahun 2021 Tuhan memahkotai kita dengan kebaikan. Salah satu bukti Tuhan memahkotai kita dengan kebaikan adalah Dia mendengar doa kita. Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang kedua berkata, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamu datang semua yang hidup. Semua yang hidup, semua yang punya nafas harusnya berdoa datang kepada Tuhan. Dengan kata lain, sebenarnya Raja Daud bilang begini, doa itu nafas. Doa itu adalah nafas hidupnya orang yang hidup. Seharusnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya doa itu nafas hidup orang yang hanya percaya kepada Tuhan. Doa itu nafas hidup buat orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Buat mereka yang acuh tak acuh, mereka tidak peduli. Apa itu doa, pentingnya doa buat saya seperti apa. Nanti kita akan bahas itu. Tapi minggu ini, khususnya hari ini, tanggal 10 Januari 2021, saya akan membahas tentang engkau yang mendengarkan doa. Ada 3 jawaban doa Tuhan kepada kita. Ada berapa? Ada berapa? Coba lihat yang lain. Bilang ada Pak Kem tadi baru sampai ada berapa? Baru ngomong berapa? Ada 3. Apa aja tuh Pak Kem? Ya, ada 3 doa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ada 3 jawaban doa atas kita. Waktu kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan 3 jawaban doa. Yang pertama, Tuhan menjawab, ya, saya dengar doa kamu. Yang kedua, Tuhan dengar, tunggu. Dan yang ketiga, Tuhan bilang begini, tidak bisa. Saya ulangi. Kita dalam tahun 2021, kita canangkan namanya tahun tetap setia walaupun, TSW. Kenapa kita tetap setia walaupun? Karena Tuhan itu baik. Saya selalu ngulang supaya Bapak Ibu menyimak, sehingga kita mulai meresapinya dan kita mulai bertindak sesuai seperti firman Tuhan. Kenapa Tuhan itu baik? Karena salah satu bukti Tuhan baik adalah Dia mendengar doa kita. Nah, ada 3 jawaban Tuhan terhadap doa kita. Yang pertama Tuhan jawab ya. Yang kedua Tuhan jawab tunggu. Dan yang ketiga Tuhan jawab tidak.
Kalau yang namanya jawab iya, itu semua orang mau. Hari ini kita berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan hari ini pun lakukan, tolong kita. Salah satu tokoh di Alkitab yang begitu berdoa, Tuhan tolong saya. Dan Tuhan hari itu pun juga langsung mengangkatnya. Siapa dia? Petrus. Waktu peristiwa kapan? Waktu peristiwa dia tadinya murid Yesus, yang berjalan bersama dengan Yesus. Lihat Yesus melakukan banyak mujizat, memberi makan 5.000 orang, melihat Lazarus dibangkitkan, melihat orang buta melek, melihat orang tuli mendengar, dan melihat yang lain mujizat Tuhan lakukan dan banyak hal. Namun ketika dia ditinggalkan Tuhan, waktu mereka berlayar di tengah laut, tiba-tiba Yesus berjalan menghampiri mereka dalam gelombang yang begitu mencengkakkan, malam yang begitu mencengkamkan. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Lalu mereka yang lain bilang begini, itu hantu. Mereka tidak mengenal dia. Lalu Yesus bilang begini, ini saya. Ini saya. Petrus bilang begini, Tuhan, kalau memang itu engkau, itu buktikan bahwa kalau engkau bisa berjalan di atas air, saya pun bisa berjalan di atas air. Kita Kristen itu kadang seperti itu, saudara. Seperti Petrus, butuh bukti. Kalau Tuhan tolong saya, maka saya akan lakukan ini. Benar kalau engkau Tuhan tolong dong saya. Benar kalau engkau Tuhan nyatakan dong bagi saya. Kita hampir imannya seperti Petrus. Nah, Petrus waktu mendengar itu Yesus bilang ini saya, dia bilang, Tuhan kalau memang itu engkau, buktikan kepada saya kalau engkau bisa berjalan di atas air, pasti saya pun bisa berjalan di atas air. Tuhan bilang apa? Petrus ke sini. Petrus dia jalan. Ya kan? Petrus jalan. Benar loh. Salah satu manusia yang pernah berjalan di atas air adalah Petrus. Masih ada yang coba-coba berjalan di atas air? Buktikan, belum ada. Yesus dan Petrus berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air atas apa? Atas perkataan Tuhan Yesus. Amin. Lalu dia berjalan. Ketika dia berjalan, fokusnya tadinya kepada Yesus, sekarang fokusnya pindah kepada gelombang, pindah kepada angin. Minggu lalu kita sudah mendengar, dan nanti kita akan bahas tentang bagaimana satu kebaikan Tuhan adalah meredakan derunya gelombang, meredakan derunya angin, diredakan oleh Tuhan bagi kita. Petrus berjalan, ketika dia tenggelam, dia bilang apa? Tuhan tolong saya. Hari itu pun juga Tuhan tolong. Itu salah satu bukti bahwa Tuhan mendengar doa kita, jawaban ya seperti itu. Pada hari ini saya mau soroti kita bahas hanya tentang satu topik saja dulu. Jawaban Tuhan terhadap doa kita yaitu ya. Satu kisah di Alkitab, Bapak Ibu baca di Lukas pasal yang ke-7 ayat 1-10. Itu mengkisahkan bagaimana seorang perwira yang punya anak buah yang sakit. Dan perwira ini mau supaya Yesus pun menolong dia. Dan jawaban Yesus terhadap perwira ini adalah ya. Nah saudara, kalau Bapak Ibu baca di rumah, kita akan baca ayat itu, satu perikop itu kita akan temukan ceritanya. Namun saya akan meringkasnya supaya kita tidak banyak membuang waktu, sehingga kita pun, ada orang bilang begini, Pak Kem, kok ibadah jangan lama-lama. Kenapa? Kuota saya habis. Benar juga. Jadi supaya tidak usah lama-lama, saya meringkaskannya. Apa yang membuat Yesus mau menolong perwira yang ini dengan jawaban ya? Perwira ini menyuruh orang datang kepada Yesus. Dia setelah mendengar siapa ini Yesus, dia setelah mendengar siapa ini Yesus yang begitu hebat, Yesus yang begitu ajaib, banyak tanda-tanda yang dilakukan dan mujizat demi mujizat. Satu saat anak buahnya ada yang sakit, dan anak buah ini anak buah kesayangannya. Lalu dia menyuruh orang datang kepada Yesus. Berkenanlah Yesus datang ke dia untuk menjumpai dia dan menyembuhkan. Dan Yesus jawab ya. Ya. Sama seperti Petrus. Petrus bilang Tuhan tolong saya, dan Yesus hari itu pun langsung jawab penolong dia. Artinya Yesus jawab ya. Perwira ini dijawab oleh Tuhan ya. Apa rahasianya sehingga
perwira ini, Yesus menjawab, iya. Kita perlu mencermatinya supaya apa saudara? Kita belajar dari perwira ini. Kenapa tuh doanya dia itu begitu dia berseru dan berdoa dan memohon kepada Yesus, Yesus datang dan menolong dan menyembuhkannya. Nah, kita baca di Lukas pasal yang kedua, pasal yang ke-7 ayat yang kedua sampai 3 berkata demikian. Di situ ada seorang perwira yang punya seorang hamba yang sangat dihargainya. Perwira ini mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hebat ya saudara. Ada majikan yang menyayangi bawahannya. Ada atasan yang menyayangi bawahannya. Satu nilai kebaikan yang mungkin perlu kita tiru juga, ya kan? Dia sekalipun seorang yang hebat, perwira, punya kedudukan, punya jabatan, tapi tetap dia seorang hamba, tapi dia hargai hamba ini. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Hamba ini bukan siapa-siapanya, ini perwira. Perwira ini mau menolong orang hambanya ini karena hamba ini yang sangat dihargai. Hamba ini dikatakan sedang sakit keras dan hampir mau mati. Dia bukan sedang sakit batuk pilek. Dia bukan sedang sakit perut. Tapi dikatakan dia sedang sakit keras dan hampir mau mati. Artinya sakitnya ini membawa maut. Sakitnya ini membawa dia menuju kepada kematian. Dan sakitnya ini membuat tuannya ini, perwira ini pun berempati kepada hambanya. Dan salah satu yang dia berharap, saya percaya mereka sudah berusaha dengan kemampuan mereka. Minta tolong sana, minta tolong sini, minta bantuan sana, minta bantuan sini. Sudah dibawa juga ke tabib, ke rumah sakit. Sudah berobat ke sana, berobat ke sini. Tapi saya rasa tidak temukan jawaban. Tidak merasa lebih baik, tapi merasa mungkin makin hari makin buruk. Maka dikatakan sangat sedang sakit keras dan hampir mati. Dan yang satu-satunya perwira menyadari bahwa yang bisa menolong ini adalah Yesus. Amin. Sama kalau engkau saat ini ada dalam situasi seperti perwira ini, yang dimana engkau merasa bahwa sakitmu, sakit rumah tanggamu, sakit dalam bisnismu, sakit dalam keluargamu, sakit dalam apapun yang seolah-olah mungkin merasa mengancam nyawamu, mengancam masa depanmu, mengancam segala apa aspek kehidupanmu, dan sepertinya putus harapan. Engkau sudah berusaha dengan kemampuanmu, engkau sudah berusaha dengan caramu, engkau sudah berusaha dengan berbagai metode, rekan bisnis, sahabat, semua engkau sudah calling, tapi kelihatannya semuanya itu tidak membuahkan hasil. Kita boleh meniru seperti perwira ini. Dia harus datang kepada Yesus, sadar bahwa yang bisa menolong dia, sadar bahwa yang bisa menyembuhkan, sadar bahwa yang bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin adalah Yesus. Dan saat ini juga Yesus itu yang saya sampaikan kepada kita yang beriman kepada Yesus, yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Alkitab berkata, Yesus hari ini menjawab doamu, ya. Aku mau menolong kau. Aku mau memulihkan bisnismu. Aku mau menyembuhkan engkau. Aku mau mengangkat engkau. Aku mau menyediakan apa yang kau perlukan. Aku lakukan semuanya itu bagi kamu. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan di GBI WC Lato Maintain 2021 tahun TSW tetap setia walaupun kenapa? Karena Tuhan baik. Dia mendengar doa kita dan menjawab semua kita dengan jawaban, ya, saya mau melakukan. Nah, saudara perhatikan, ketika perwira itu, ayat yang ketiga, mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya.
Yang pertama, apa kuncinya sehingga perwira ini Tuhan mau menolong dan memberikan jawaban terhadap apa yang dimintanya dengan jawaban ya. Karena yang pertama saya catat di sini, karena perwira ini dikatakan mendengar tentang Yesus. Haleluya. Haleluya. Apa yang hari ini yang kau dengar hari-hari ini? Berita apa yang kau dengar di kupingmu hari ini? Gosipkah? Fitnahkah? Atau engkau mendengar kekacauan? Atau engkau mendengar deru perang? Atau engkau mendengar berita-berita hoax? Atau engkau mendengar berita-berita yang menakutkan engkau? Apa engkau mendengar berita-berita di mana kabar-kabar yang tidak menggembirakan itu ada di hatimu? Apa yang kau dengar mempengaruhi doamu? Saya ulangi, saya mau tekankan kepada kita semua, jemaat Tuhan yang ada di GBI WC Latomanten, Bapak Ibu yang menyaksikan saya hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, saya mau katakan kepada kita, apa yang engkau dengar mempengaruhi doamu. Apa yang engkau dengar? Engkau dengar tentang kebaikan Tuhan mempengaruhi jawaban Tuhan terhadap apa yang engkau doakan. Engkau mendengar tentang mujizat Tuhan mempengaruhi jawaban Tuhan terhadap apa yang kau doakan. Haleluya. Panas. Tahun baru, semangat baru. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Bapak Ibu dan semua yang ada, mari kita terus kuping ini dengar firman Tuhan. Dengarkan Yesus. Benar saudara, hari-hari ini kita disodorkan dengan berita-berita. Bapak Ibu boleh nonton TV coba, dari terbitnya matahari sampai terbenam, beritanya apa? Coba deh, saya mau kasih tahu. Takut semua. Beritanya apa saudara? Pembunuhan. Beritanya apa? Ekonomi. Beritanya apa? Keamanan. Beritanya apa? Semua itu mencengkamkan kita seolah-olah sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau kabar baiknya kepada kita hari ini, kenapa kita tahun ini 2021 disebut tahun TSW? Tetap setia walaupun keadaannya mungkin tidak enak. Tapi kenapa kita tetap setia? Karena Tuhan Yesus itu baik. Salah satu kebaikan Tuhan adalah Dia mendengar doa kita. Dan bukti Dia mendengar doa kita kalau kita selalu mendengar apa yang Dia sampaikan, apa yang Tuhan firmankan. Apakah engkau mendengar khotbah setiap minggu? Apakah di telingamu yang kau dengar adalah firman Tuhan? Atau yang di telingamu yang kau dengar adalah deru perang? Ini ada orang yang saya juga kadang kasihan, menyibukkan diri dengan berita-berita yang gak penting. Sibukkanlah dirimu dengan berita-berita tentang Yesus, maka kau dapatkan ketenangan dalam kehidupan. Amin. Berita tentang Yesus yang kau dapatkan di mana? Baca Alkitab. Berita tentang Yesus yang kau dapat dari mana? Berita Alkitab yang kau dapat dari mana? Dengarkan khotbah dan ibadah. Berita tentang Yesus yang kau dapat di mana? Ketika engkau berdoa di hadirat Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, Lukas pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 8 berkata demikian. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada orang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Amin. Nah saudara yang saya kasih, ini perwira ini mengerti tentang
ketika Yesus menjawab, dia datang kepada dia. Dia mendengar tentang berita tentang Yesus, maka dia menyuruh orang untuk datang untuk membawa kabar itu supaya Yesus kalau bisa boleh dengar. Ketika kita mendengarkan kabar-kabar tentang Yesus, maka kita datang kepada Yesus. Waktu dia datang kepada Yesus, saudara, waktu Yesus datang kepada dia, apa yang dilakukan di ayat sini? Tetapi katanya saja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Yang kedua saya mau catat di sini, saudara, perwira ini atau apa kuncinya sehingga perwira ini doanya Yesus langsung respon dengan jawaban ya. Karena yang kedua saya catat di sini, perwira ini percaya akan kuasa perkataan daripada Yesus. Percaya akan perkataan Yesus itu gak gampang. Hari ini Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Apa pakai yang bilang? Waduh. Hari ini Yesus berkata, berdoalah bagi mereka yang mengutuki kamu. Apa pakai yang bilang? Hari ini Yesus berkata, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Apa pakai yang bilang? Pakai gak ngalami. Yesus juga gak ngalami. Saya ngalami. Bapak ibu saudaraku, perwira ini percaya kepada satu perkataan yang diucapkan Tuhan itu membuat hambanya sembuh. Satu perkataan yang datang dari Tuhan itu mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Haleluya. Sakit, ya. Masalah, ya. Tapi satu perkataan yang engkau ucap, engkau dengar dari Tuhan keluar, itu perkataan datang kepadamu. Dan perkataan itu punya kuasa mengubah hidupmu. Dan perwira ini, dia percaya kepada perkataan Yesus. Dia bukan hanya mendengar saja, tapi dia imani apa yang Tuhan firmankan. Dia bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tapi dia mengimani apa yang Yesus sampaikan. Yesus berkata, aku menolong engkau, maka dia berkata, amin, amin, amin. Hari ini engkau dengar firman Tuhan. Kalau saya mau katakan ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, firman Tuhan meneguhkan engkau, maka engkau katakan, amin. Jangan kau dengarkan perkataan firman Tuhan lalu engkau melupakan. Alkitab berkata, berbahagialah mereka mendengar dan melakukannya. Jangan cuma dengar doang tapi tidak melakukan. Amin. Amin. Yang ketiga, apa kuncinya? Kenapa perwira ini Tuhan langsung menjawab doanya? Karena di salah satu alasan yang ketiga adalah di pasal yang ke-7 ayat yang 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang-orang Israel. Apa rahasianya? Apa kuncinya? Kenapa perwira ini Tuhan langsung menjawab doanya dengan ya? Karena perwira ini dijawab di sini dikatakan adalah memiliki iman yang besar di antara sesama orang Israel. Hari ini saudara, saya buktikan kepada kita, Alkitab berkata, jikalau engkau punya iman sebesar biji sesawi yang bisa dapat memindahkan gunung persoalan, gunung masalahmu, hidupmu seperti apapun mampu dipindahkan karena punya iman. Yang membuat Tuhan ini mau tolong kepada perwira ini karena perwira ini sering mendengarkan tentang Yesus. Karena perwira ini turuti apa yang Tuhan katakan. Karena perwira ini punya iman yang hebat, yang besar, yang membuat Tuhan menjawabnya. Kalau hari ini Tuhan mungkin belum menjawab doamu, jangan-jangan coba perbaiki pendengaranmu, coba perbaiki imanmu kepada Tuhan. Maka kau melihat mujizat demi mujizat, kuasa, ajaib, heran, hebat itu kita alami. Amin. Mungkin engkau sudah doa puluhan tahun tapi mungkin tidak ada perkembangan. Dengarkan,
tiru apa yang dilakukan oleh perwira ini. Imannya sangat besar. Memiliki iman yang besar. Iman sebesar ini. Hebat. Punya iman. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus, Tuhan puji dia sekalipun di antara orang Israel. Banyak orang Israel, banyak orang beranggapan bahwa dia beriman. Tapi dia tidak seperti perwira ini. Perwira ini benar-benar punya iman. Imannya buktikan dengan sungguh-sungguh. Apa itu iman? Iman, Ibrani memberikan jawaban. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak lihat, tapi kita percaya bahwa ada. Apakah engkau bisa melihat angin? Tidak. Tapi engkau merasakan angin? Ada. Waduh, kalau angin yang itu benar pakai. Kalau angin yang satu ini saya nggak tahu deh. Nah, itu iman. Lalu bagaimana kita memperoleh iman? Roma memberikan jawaban itu kepada kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Saya udah singgung di awal tadi. Iman itu tumbuh karena adanya mendengar firman Tuhan. Perwira ini imannya tumbuh karena dengar firman Tuhan. Ya, kenapa kita perlu iman pakai? Apa pentingnya iman? Ibrani memberikan jawaban itu kepada kita. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Jikalau engkau berbalik kepada Allah, Alkitab berkata engkau percaya Allah ada. Amin. Hari ini kalau jika engkau lihat Tuhan, engkau beribadah, berbalik, melihat, menyaksikan melalui handphone, TV, melalui apapun, engkau percaya Allah ada, maka Allah ada. Itu adalah iman. Jikalau engkau berbalik, percaya kepada Allah ada, maka Allah ada, maka Allah akan setia untuk memberikan dan memberkati hidupmu. Kiranya firman Tuhan siang hari ini menguatkan kita, menegur kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita. Bukan Bapak Ibu saja, tapi saya pun dan keluarga. Kita semua ditegur, dinasehati. Kembali lagi perbaharui pendengaran kita. Kembali lagi percaya perkataan firman Tuhan. Imanmu tumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Lewat firman-Mu di siang hari ini kami dikuatkan, kami diingatkan, kami dimampukan sehingga kami boleh belajar seperti perwira ini. Ada 3 langkah di mana Tuhan boleh mendengar doanya. Yang pertama adalah dia mendengar tentang Engkau. Yang kedua dia katakan adalah dia percaya akan perkataan-Mu. Dan yang ketiga dia memiliki iman. Biarlah itu ada dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau berkata, aku mau menjawab doa-Mu. Apapun pergumulan kami, apapun yang menjadi harapan doa-doa kami, kiranya Tuhan kabulkan itu ketika kami melalui langkah-langkah ini dalam kehidupan kami. Materaikan Bapa, berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi, kita akan akhiri ibadah kita. Saya berharap minggu depan ada Ibu Eva yang saya sudah hubungi untuk mengisi dan membantu kita dalam isi renungan firman Tuhan. Kalau mungkin memungkinkan minggu depan yang layani Ibu Eva. Dan setelah itu kita lanjut lagi bahwa Tuhan itu baik. Salah satu bukti Tuhan baik adalah mendengar doa. Salah satu jawaban doa Tuhan adalah ya. Kita sudah bahas hari ini. Dan berikutnya kita akan bahas tunggu. Jawaban Tuhan terhadap doa kita adalah tunggu. Kenapa Tuhan harus suruh tunggu? Ada maksud tujuan Tuhan. Dan berikutnya lagi jawab tentang tidak. Kenapa Tuhan tidak mendengar doa saya? Buat Bapak Ibu yang mau mendukung kami dalam pelayanan di GBI WC Lato Mainten, silakan masuk ke deskripsi dan Bapak Ibu akan temukan Facebook dan IG dan juga channel YouTube kami, dan juga Bapak Ibu akan temukan di situ juga nomor WhatsApp saya. Nomor WhatsAppnya Bapak Ibu cukup klik linknya langsung Bapak Ibu WhatsApp, nggak usah catat nomornya, klik link. Tapi yang satu itu belum, mesti Bapak Ibu catat nomornya, yaitu nomor rekening. Nomor rekeningnya masih pakai nama pribadi saya, karena saya nanti di bulan Januari ini, saya dan istri juga sudah ngajukan diri untuk dilantik sebagai pejabat di GBI WC Lato Mainten. Yang akan naungi kami adalah pendeta atau pastor Dr. Yopin dulu. Suratnya kami sudah terima. Kami akan ikut kelasnya dan setelah itu di bulan April ada pelantikan sebagai gembala lokal di GBI WC Lato Mainten di Hotel 88
Dan juga nanti setelah itu ada surat dan ada SK yang ada, kita akan buka rekening atas nama gereja. Amin ya Bapak Ibu. Tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu dalam hal memberi. Gak akan Bapak Ibu saya kasih tahu. Bapak Ibu memberi buat pekerjaan Tuhan, memberi buat kami hamba-hamba Tuhan, bukan berarti Bapak Ibu nanti kekurangan. Tidak, Alkitab menjaminkan itu. Orang-orang Lewi mereka tidak mendapat bagian waktu bagi warisan tanah, mereka orang-orang Lewi tidak dapat bagian. Tapi Tuhan bilang mereka khususkan bagi pekerjaan Tuhan. Kita khusus untuk melayani, dan Tuhan bilang begini, mereka akan dijamin dari mana? Penghasilan bangsa Israel dari 11 suku, mereka membawa perpuluhan, mereka membawa persembahan buat suku Lewi. Dan kiranya Bapak Ibu taat melakukan itu. Buat Bapak Ibu yang memberi persembahan, perpuluhan, saya berharap Bapak Ibu boleh diberkati selalu. Tuhan selalu memagari janji Tuhan. Alkitab sendiri berkata, Malaikat 3, ujilah aku, apakah aku tidak memberkati hidupmu. Malaikat 3 ayat 10. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit kalau kau memberikan perpuluhan atau persembahan. Banyak hal yang Tuhan ujilah aku dalam hal memberi. Maka Bapak Ibu perhatikan bangsa Israel. Bangsa Israel itu untuk hal memberi itu sampai sekarang Bapak Ibu, mereka itu menjadi sesuatu yang prioritas utama. Karena saya baca historisnya, dia dengan memberi dikatakan dia hampir sempurna. Maka kan Yesus pernah kan menyinggung masalah itu kan. Ada satu pemuda datang kepada Yesus, Bapak, bagaimana supaya saya dapat hidup yang kekal? Tuhan Yesus bilang apa? Jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Dia pulang, dia nangis, hartanya banyak. Kenapa? Karena itu salah satu adalah tradisi orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa persembahan itu adalah sesuatu yang sempurna di mata Tuhan. Karena Tuhan bilang sendiri, ujilah aku dalam hal itu. Amin. Nah, kita akan bagi Bapak Ibu yang duduk dalam doa, ada pokok doa khusus buat Papa dari Melin, Desi, Julie yang saat ini mungkin masih di rumah sakit, supaya Tuhan pulihkan sakitnya. Dan buat Bapak Ibu yang lain, ada satu ibu yang ada di Pekanbaru untuk juga usahanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan di GBI Double Silato Menten yang ada yang usahanya juga lagi lesu, kita doakan. Buat Bapak Ibu yang mungkin mengharapkan untuk pekerjaan, kita doakan. Dan juga buat Dev yang ada di garis depan dalam pengenangan COVID, Tuhan selalu lindungi sampai hari ini dia masih aman. Supaya dia tetap aman, dia dilindungi dan ditolong. Dan buat Bapak Ibu yang lain, silakan meng-WhatsApp saya, silakan email atau silakan inbox atau komen. Kalau untuk hal-hal yang privasi, WhatsApp, sehingga saya hanya bisa berdoa melalui WhatsApp. Oke, kita akhiri ibadah kita. Mari kita satu hati dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat kebenaran firman-Mu, buat ibadah kami itu sudah tolong dari awal sampai selesai. Saatnya bagi kami akan berpisah satu dengan lain. Namun sebelumnya kami bersatu hati bersama-sama berdoa secara khusus buat anak-Mu, Papa daripada Melin, Julie dan Desi yang saat ini mungkin sakit. Kami berdoa bersama-sama Bapa, oleh bilur-bilur-Mu menjadi sembuh dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa Tuhan, kesembuhan terjadi Bapa. Jikalau sampai hari ini dia belum terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tolong Bapa agar dia membuka hatinya untuk terima Engkau. Bahkan kami berdoa buat dana yang mereka perlukan juga untuk pengobatannya, Tuhan cukupkan adanya Bapa dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat salah satu ibu yang ada di Pekanbaru untuk masalah utang dalam perusahaannya, Tuhan tolong Bapa agar semua dapat terselesai dengan baik. Kami berdoa dan kami minta nyatakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Buat juga Bapak Atek yang Bapak berapa hari yang lalu pernah menghubungi kami karena masih dalam kondisi sakit, yang dimana keadaannya fisiknya, yang dimana gangguan saraf yang ada. Kami berdoa Bapak, jamah ulurkan tangan-Mu. Kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Pemulihan terjadi buat Pak Atek dalam nama Yesus. Yang boleh kembali mengalami perkara-perkara yang ajaib dalam rumah tangganya, dalam usahanya, dalam pekerjaan, dalam kesehatannya, anaknya,
sedang kuliah juga Tuhan tolong campur tangan senantiasa, menyerahkan kehidupan Pak Ate ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang lain saat ini, Dev yang berada di garis depan untuk penanganan COVID. Tuhan lindungi, Tuhan pagari, Tuhan sertai, sehingga Dev selalu aman, selalu terhindar, selalu dilindungi, ditolong dan diberkati. Segala perhatian apa yang dilakukan buat gereja-Mu Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang lain Bapa, berkati jemaat-Mu yang saat ini merintis usaha. Tuhan tolong Bapa agar apa yang sedang dia rintis, yang sedang dia lakukan, dikerjakan, Tuhan turun campur tangan Bapa, bela Bapa, sehingga usahanya kami boleh melihat luar biasa Tuhan bekerja dalamnya, sehingga usahanya makin hari makin maju, nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupannya. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini usahanya lagi lesu, dagangan mereka baik di garmen maupun di bidang apapun, kami berdoa Tuhan tolong mereka agar mereka kembali menemukan cara-Mu, mereka kembali menemukan jalan-Mu Bapa. Oleh karena itu berdoa Bapa, pertolongan-Mu selalu ajaib bagi mereka. Apapun terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan tidak pernah membiarkan dan melupakan, meninggalkan. Kami berdoa buat usaha-usaha yang lesu, Tuhan selalu tolong Bapa dalam nama Yesus. Bahkan yang restoran juga Tuhan tolong Bapa, biar Tuhan campur tangan selalu agar mereka selalu menemukan cara-Mu, kehendak-Mu dalam bisnis dan usaha mereka. Anak-anak-Mu yang saat ini membutuhkan pekerjaan, mari Bapa, biar selalu Tuhan tolong Bapa agar mereka benar-benar memiliki satu pekerjaan. Di dalamnya Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami minta, kami mohonkan ini dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang hari ini mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan tangan yang urut untuk memberkati gereja-Mu GBI Double-C Latu Menten, bahkan memberkati hamba kami sebagai hamba Tuhan. Kami berdoa Bapa, berkat-Mu melimpah mengalir dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dan memberkati anak-anak-Mu yang memberikan persembahan dan perpuluhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, jaminan firman Tuhan terjadi adalah terlebih banyak berkat memberi maupun berkat tidak memberi. Oleh karena itu berdoa kami memberkati mereka yang memberi dengan perpuluhan maupun persembahan dalam nama Yesus. Berkati Bapak, pagari mereka selalu, tolong mereka selalu, limpahkan berkat-berkat ilahi dalam kehidupan mereka. Cara-Mu memelihara mereka, cara-Mu menolong mereka luar biasa nyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak memberi, kami percaya Tuhan selalu memberkatinya, agar mereka pun mau bersama-sama dengan kami dalam hal di mana kami memberi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang lain Bapa, yang saat ini bergumul dalam pergumulan apapun, yang menyaksikan saya hari ini yang bergumul untuk bisnis, usaha, pekerjaan maupun apapun, yang melihat kami, yang mendengar kami hari ini. Hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu Bapa selalu menolong, memagari dan memberkati dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi. Bahkan yang sakit saat ini hamba berdoa oleh bilur Yesus sembuh dalam nama Yesus. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong Bapak, vaksin yang sudah ada di Indonesia, Tuhan tolong Bapak semua proses itu dapat berjalan dengan baik, sehingga dari pemerintahan pusat, RT, RW yang ada, semua keadaan ekonomi, keadaan keamanan, keadaan politik, keadaan apapun, kami percaya Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada kehendak-Mu. Berkati Indonesia Bapak dalam nama Yesus. Berkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Oleh mereka, oleh itu kami berdoa, berkati bangsa ini Bapak dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami serahkan kehidupan kami, rumah tangga kami, bisnis kami, anak-anak kami, mantu kami, cucu kami, semuanya ke dalam tangan Tuhan, kemurahan Tuhan. Buat orang tua yang ada di gereja-Mu di GBI, Tuhan tolong mereka dalam usia yang lanjut. Tetap pagari mereka, tetap lindungi mereka, tetap tolong mereka. Buat mereka yang saat ini bergumul buat rumah tangganya, Tuhan tolong juga agar kembali mereka temukan anggur yang manis, seperti yang Kau mengubah air menjadi anggur di Kanan, di perkawinan di Kana. Tuhan mengubahkan itu di gereja-Mu, di anak-anak-Mu, di umat-Mu, anak-anak-Mu yang menyaksikan kami hari ini. Terima kasih banyak Bapak yang baik, yang bergumul untuk hal-hal yang lain. Kami percaya Tuhan selalu menyertai dan menolongnya. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi, dalam Tuhan Yesus mari kita arahkanlah iman kita kepada Tuhan, dan kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat dan sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu tanggal 10 Januari 2021, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan.
selalu